Saat si bapak ini bahkan sudah bilang, sudah. Berusaha untuk melerai, menenangkan. Tapi apa yang dilakukan? Tetap memvideokan dan malah berusaha memprovokasi. Suaminya nggak bisa apa-apa di situ. Jadi kalau menurut saya, please kasihanilah suami kalian. Kasihanilah anak kalian. Video antara dokter muda atau yang sedang koas versus emak-emak yang ada di dalam mobil di Rumah Sakit Pirngadi atau tepatnya di parkiran Rumah Sakit Pirngadi, Medan, ini menjadi viral. Dan ibu-ibu yang mengunggah atau emak-emak yang mengunggah video tersebut yang meminta dukungan warganet malah berbalik dirujak oleh warganet ini tadi. Nah, apa yang bisa diambil dari pelajaran ini tadi? Terutama untuk kalian semua para wanita. Coba kita akan simak. Dan agar kalian tidak menjadi emak-emak atau dokter muda ini yang berikutnya, yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Hal seperti ini tuh sebenarnya sesuatu yang lazim terjadi. Bahkan mungkin 50% manusia di seluruh dunia pasti pernah terjadi. Harus berdebat atau beradu pendapat di tempat umum terhadap sesuatu yang masing-masing dianggap benar tapi saling bertentangan. Nah, permasalahannya adalah saat hal tersebut divideokan dan diupload, terus kemudian menjadi viral, disitulah letak permasalahan yang lebih besar lagi. Saya akan katakan bahwa yang pertama itu adalah sebenarnya tidak ada orang yang berniat jahat. Tidak ada orang yang berniat untuk merugikan orang lain. Mungkin yang ada adalah mereka tidak peduli terhadap kerugian yang didapatkan atau akan diperoleh orang lain. Atau paling tidak anggapan bahwa orang tersebut tidak peduli terhadap kerugian yang kita derita. Sehingga kalaupun ternyata begitu, ya artinya kenapa kita harus marah-marah? Contoh, kalau terjadi satu hal yang tidak dikehendaki tapi terjadi kepada orang yang kita kenal, apakah kita akan marah? Saya pernah punya kejadian di mana saya sepulang makan di tempat makan kaki lima, itu tidak sengaja memunduri sebuah sepeda motor hingga jatuh. Setelah sepeda motor itu jatuh, tiba-tiba ada orang yang keluar dan memarahi saya yang menggunakan mobil. Tapi setelah saya masuk untuk meminta maaf kepada pemilik motor, ternyata pemilik motor itu adalah teman saya sendiri. Dan tidak ada jadi permasalahan apa-apa. Akhirnya semuanya baik-baik saja. Jika memang hal tersebut itu ternyata kalau terjadi kepada orang yang kita kenal, hal tersebut tidak apa-apa, mengapa kita harus marah kepada orang asing? Karena bisa saja mereka tidak sengaja melakukan hal itu tadi. Nah, artinya di sini adalah tahan emosinya. Jangan terus kita menjadi marah dan kita akan terus kemudian tertarik kepada satu hal yang tidak kita inginkan. Yaitu apa? Yaitu sebuah kenyataan bahwa kita akhirnya jadi seperti petinju yang ada di atas ring tinju. Di mana orang-orang yang terus kemudian datang menonton, ini harus memilih mereka ada di pihak yang mana. Padahal kita sebenarnya sudahlah, nggak apa-apa. Nah, akhirnya terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Satu pertempuran, satu perdebatan atau pertengkaran yang akhirnya berusaha untuk, ya namanya petinju, kan berusaha untuk merobohkan lawan. Kan sebelum roboh, tidak dinyatakan menang. Padahal kita tidak tahu bahwa yang paling rugi adalah kita berdua, bukan penontonnya. Nah, ini yang sebaiknya dihindari. Orang kalau ternyata sedang di jalan terus kemudian berselisih, terus kemudian terjadi sebuah perdebatan, ada baiknya minggir dulu. Hindarkan terjadinya penonton. Karena semakin banyak penonton, semakin perdebatan tidak bisa dihindarkan dan kita semua akan terjebak kepada permusuhan yang tidak ada artinya. Udah jelas rugi dengan kecelakaannya, ditambah rugi lagi karena harus menyenangkan penonton-penonton ini tadi. Dan yang berikutnya terjadi di sini adalah nggak semuanya itu harus divideokan. Nggak semuanya ini harus tahu tentang ya perdebatan kita ini tadi. Sama dengan tadi saat kita harus minggir. Apa sih manfaat dari memvideokan? Maka saya katakan bahwa emak-emak yang ada di sini itu melakukan tindakan yang salah dengan memvideokan hal tersebut tadi. Nah, dengan mengangkat itu menjadi video, otomatis kita akan resiko bahwa video itu akan ada di sana terus selama-lamanya. Bahkan kalaupun ternyata kamu, anak kamu, cucu kamu meninggal dunia, selama internet itu ada, video itu akan ada terus di sana. Tercatat sebagai sejarah, seperti prasasti. Tapi tentang sesuatu yang tidak mengenakan. Apakah kita ingin dikenang oleh orang-orang yang tidak pernah bertemu kita sebagai orang yang sekasar itu? Nah, coba pikirkan sekali lagi sebelum kalian ingin mengupload atau membagikan apapun yang kalian rasakan ketidakenakan itu ke sosial media atau ke seluruh dunia. Yang berikutnya lagi tentu saja adalah coba dengerin suami kalian deh. Dengerin saudara kalian yang bukan perempuan. Dengarkan nasihat mereka.
Karena mereka ini mungkin saja tidak seemosional kalian semua. Wanita kalau sudah emosi, berusaha untuk melukai seseorang atau merasakan sakit yang lebih dibandingkan apa yang dia rasakan. Padahal untuk hal seperti ini adalah sesuatu yang tidak disengaja. Lalu mengapa kita harus sengaja melukai orang itu tadi? Mengucapkan kata-kata yang kasar, mengatakan seseorang dengan sesuatu yang tidak sepantasnya, hanya agar mereka merasakan sakit yang kalian rasakan. Dan setelah itu, kalian akan menyesalinya. Kalian akan merasakan bersalah. Karena pada dasarnya wanita itu lebih welas asih. Wanita itu lebih kasih sayang. Wanita itu lebih lembut dibandingkan pria. Tetapi saat dia kasar, dia seakan-akan ingin menunjukkan sisi kepriaan atau kelaki-lakiannya. Padahal kalau laki-laki mungkin akan lebih berpikir tenang menghadapinya. Coba tonton videonya dan lihat saat ini saya tayangkan sedikit video saja. Saat si bapak ini bahkan sudah bilang, sudah. Berusaha untuk melerai, menenangkan. Tapi apa yang dilakukan? Tetap memvideokan dan malah berusaha memprovokasi. Kami bukan takut. Jadi kenapa sih kalian semua wanita ini suka banget memprovokasi? Ya, bukan artinya saya menuduh ya, pria pun seperti itu. Tapi di sosial media, mengunggah sesuatu, menunjukkan sesuatu yang no mention, itu kan kalian memprovokasi banyak orang gitu loh. Mendingan langsung dialamatkan dan di DM aja atau dikirim message. Kenapa kok harus orang-orang di seluruh dunia ini mengetahui permasalahan kalian? Maka yang ingin saya katakan lagi adalah please kalian di sini semua jangan terus berusaha untuk mencari pengikut atau mencari orang-orang untuk membenarkan apa yang kalian lakukan. Itu rupanya yang dilakukan oleh sang emak-emak dengan memvideokan dan mengupload itu tadi. Padahal semua yang terjadi ini sebenarnya sudah selesai. Si dokter koasnya sudah masuk ke dalam, merekanya sudah pulang dalam keadaan sehat-sehat saja, mobilnya pun tidak rusak. Tapi harga dirinya mungkin dia merasa rusak. Dan terus kemudian dia perlu untuk mengupload itu tadi, memberikan caption, dan terus kemudian mengajak orang-orang untuk membenarkan apa yang dia lakukan dan menyalahkan apa yang dilakukan oleh lawannya ini tadi. Padahal kita tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Kita tidak mengerti apa yang ada, tetapi alasannya melakukan ini itu sungguh tercela. Dan kalau menurut saya sangat-sangat kekanak-kanakan. Nggak semuanya harus diupload ke sosial media, nggak semuanya juga harus dicarikan pembenarannya. Kenapa sih harus cari orang lain untuk bersama-sama mengajak membenci seseorang yang mereka ini nggak terlibat apa-apa dan nggak tahu permasalahannya? Mengapa? Dan yang saya sesalkan juga di sini adalah playing victim. Jadi kalau memang ini terjadi, ya sudah, biarkan ini terjadi. Tapi playing victim itu loh. Setelah akhirnya ada investigasi, menanyakan kepada juru parkir yang ada di sana. Ya walaupun pendapat juru parkir juga harus dibuktikan ya. Ternyata ada sebuah pernyataan lain yang wanita ini di dalam mobilnya itu ternyata sempat nggak cuma sekali, tapi beberapa kali melakukan orang Medan bilangnya apa? Telekson, mengklakson mobil yang ada di depannya. Jadi menurut ceritanya, sang koas ini tadi itu sedang memarkir mobil dan memang parkiran di Rumah Sakit Pirngadi ini terkenal sempit ya. Itu kesulitan. Si ibu ini tadi tidak sabar, beberapa kali mengklakson hingga dokter itu terus kemudian turun. Saya tidak membenarkan apa yang dilakukan dengan dokter tersebut mengkonfrontasi. Tetapi ini semua terjadi karena provokasi yang dilakukan oleh sang ibu itu tadi. Coba kalau ibu ini tadi bisa turun, menegur dengan baik-baik, atau menanyakan permasalahannya, atau mengencourage untuk melakukan dengan lebih baik. Alih-alih dia melakukan klakson berulang kali, dan terjadilah apa yang terjadi ini tadi, ditambah dia memprovokasi dengan menyalakan ponsel dan mengancam untuk memviralkan. Coba, apakah saat ini, jika sang ibu ini nonton, saya nggak mau sebut namanya, karena jadinya sama kayak dia juga yang berusaha untuk menyebarkan apa ini tadi, itu tadi, dan apa kamu nggak menyesal dengan hal ini, malah dirimu sendiri yang kena getahnya. Bahkan yang saya dengarkan, si ibu ini sempat datang ke kantor polisi dan melaporkan penganiayaan yang kalau menurut saya absurd dan nggak masuk akal di sini. Kalaupun ternyata sang perempuan itu datang, terus dia harus menggedor mobilnya, terus kemudian dia membuka pintu, saya pikir harus ada investigasi tentang provokasi yang dilakukan oleh sang emak-emak ini tadi. Dugaannya seperti itu. Yang berikutnya, untuk para wanita, kenapa sih kalian itu suka melakukan pembenaran? Jadi kalau ternyata kalian tuh tahu sebenarnya yang dilakukan itu salah, tapi kalian itu mencari alasan untuk melakukan pembenaran itu tadi. Ya misalkan tadi, mengklakson. Dia kalau harus di posisi tersebut, pasti dia akan marah. Dia kalau di posisi harus divideokan, dia juga pasti akan naik pitam. Kenapa kalian mencari pembenaran akan apa yang kalian lakukan? Seakan-akan kalau kalian boleh melakukan, tapi orang lain nggak boleh melakukan hal itu tadi. Contoh, emak-emak naik jet, emak-emak dengan jet matic. Mungkin dengan pembenaran bahwa ya kan cuman di depan doang,
Lawan arah nggak apa-apa, muter nggak apa-apa. Ini kan saya nganter anak saya kan berusaha untuk mencari nafkah, saya kan. Ini sesuatu yang tidak sehat. Dan apapun itu peraturan adalah peraturan. Dan harus berlaku untuk semua orang. Maka tenggang rasa ini diperlukan. Jangan melakukan sesuatu hal yang kalian tidak suka jika orang lain melakukan hal tersebut kepada kalian. Tapi tetap untuk, ya kalau tadi kan saya selalu emak-emaknya, nah untuk kedua-duanya. Saya kira untuk dokternya pun ada kesalahan, yaitu dia tidak melepas jas koasnya itu tadi. Ya mungkin dia tidak sadar. Dan si ibu itu mengenakan hijab. Loh, apa yang salah Mas Darko? Karena apapun atribut yang kita kenakan, itu akan mewakili orang-orang lain yang mengenakan atribut yang sama. Dokter tersebut kalau dikenakan sanksi, ya wajar. Karena seharusnya sebagai pelayan masyarakat, ya walaupun diprovokasi seperti itu, dia harusnya diam saja. Biarkan ini semua terjadi. Tetapi ya kembali lagi, seorang dokter kita tahu berbeda dengan saya yang tugas saya menghibur, dia menyelamatkan nyawa dan dia sedang belajar di sana. Adik saya yang paling kecil pun seorang dokter spesialis dan pernah koas, dan koas itu adalah bagian yang paling menyeramkan dari menjadi seorang dokter. Tapi tidak terus menjadi pembenaran, dia seharusnya bisa melepas jasnya. Dan si ibu ini tadi, dia harusnya tahu bahwa atribut mengenakan hijab sebagai seorang muslimah itu tidak terus kemudian dianalogikan dengan seseorang yang merepet ngomong seperti itu dan terus kemudian ya melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Jadi kalau menurut saya paling tidak lepaskan atributnya. Ya bukan artinya si ibu ini melepas hijabnya, bukan, tapi ingat gitu loh. Untuk menjaga apapun yang kita miliki saat ini, karena kita adalah bagian kecil dari kelompok yang lebih besar lagi dan kita mewakilinya. Dan untuk para wanita, saya heran kenapa kalian ini suka mendendam. Memendam itu tadi dan mengingat-ingat tidak pernah let it go, nggak move on gitu loh. Banyak sekali orang-orang yang terus kemudian bertanya kepada saya, ingin diramalkan tentang mantannya yang dianggap melakukan tindakan keji, dan terus kemudian dia berharap mantannya ini tidak mendapatkan pasangan seumur hidupnya, tidak lebih berbahagia daripadanya. Yang kalau gitu sebenarnya kalian masih sayang dong, masih cinta dong. Nah untuk kalian semua, terutama yang ingin dibaca kartunya, silakan hubungi nomor di bawah ini. Kalau bertanya kepada saya, stop tanyakan tentang mantan. Karena jika kalian masih menanyakan mantan, otomatis kalian sebenarnya belum move on, masih menginginkan cintanya dan masih memikirkan dia setiap hari. Bener nggak sih wanita itu seperti itu? Nah berkaitan dengan kasus ini kan seharusnya sudah selesai. Kenapa harus mendendam, harus upload ke sosial media, terus kemudian harus dilaporkan ke polisi, dan terakhir saya lihat Facebooknya yang diunggah seperti itu dengan 900 komentar. Akhirnya saya tidak tahu deaktif atau apa, dan saya berani bertaruh dia pasti kena mental saat ini. Maka saya katakan bahwa please lah, jangan seperti itu. Apalagi berkaitan dengan tadi yang saya katakan bahwa kalian mewakili generasi yang lebih besar. Ini terjadi pada millennials dan Gen Z. Kenapa sih kalian nggak berpikir dan tahu bahwa apapun yang ada di sosial media itu ada di sana selama-lamanya. Anak cucu kita akan melihat. Bahkan kalaupun kita terus kemudian jadi seseorang yang sabar dan apapun nantinya yang baik-baik, mereka akan ingat sepak terjang kita saat kita melakukan hal yang mungkin tidak pernah kita banggakan dan suatu hari nanti akan kita sesali. Dan kasihan suaminya kalau saya. Di antara 3 orang tadi itu, saya paling kasihan sama suaminya. Dia mungkin nggak mau, malu, tapi harus membela. Karena dia istrinya. Mungkin sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu ada seorang K-popers yang diejek oleh temannya saat buka bareng atau apa, terus kemudian buka bareng atau makan bareng. Terus kemudian dia itu akhirnya membatalkan pernikahannya karena si wanita ini menganggap laki-lakinya ini nggak membela dia. Ingat, laki-laki itu dalam posisi yang sulit. Istri berbuat salah, dia harus ikut membela. Saya juga ingat kejadian saat adanya seorang komandan di satu mes tentara yang hanya permasalahan lato-lato. Mereka harus berantem di depan anak kecil. Suaminya nggak bisa apa-apa di situ. Jadi kalau menurut saya, please kasihanilah suami kalian, kasihanilah anak kalian. Apakah pantas luapan emosi itu tadi harus menjadikan trauma bagi mereka, orang yang kalian sayangi, yang pada akhirnya di kartu pertama tadi sebenarnya tidak ada orang yang berniat untuk melukai kalian. Ini semua terjadi secara tidak sengaja. Dan ingat, kalau itu dilakukan oleh orang yang kalian kenal, kenapa kalian buru-buru memaafkannya? Semoga ini menjadi sebuah pengingat, bahkan untuk saya yang mungkin bukan seorang wanita juga, tetapi bagikan agar kalian tidak terjebak dalam situasi dan satu kondisi yang akan kalian sesali di kemudian hari nanti. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.